Ada yang meminta saya membahas tentang Matias de Stefano. Mungkin apa saja yang dia ceritakan secara gambaran bahasa Indonesianya ya. Buat kalian yang belum tahu Matias de Stefano, dia ini orang Argentina yang mengalami fenomena, kemudian mengingat past life-nya sewaktu dia di era Atlantean. Oke. Kemudian di situ dia mendapat banyak pengajaran. Ini juga lewat proses channeling. Kemudian dia punya semacam kayak pengajaran yang diambil di waktu itu, kalau tidak salah dikenal sebagai Apertumti. Jadi ini tradisi kuno sekali dan dasar-dasar yang sebenarnya nanti kalau dikait dengan agama yang ada sekarang. Tapi ini versi orisinilnya. Kalau ditelusur nanti sama dengan apa yang ada di museum yang tertulis di prasasti atau tablet ya. Ini membahas tentang surga dan bumi. Ini yang saya katakan interdimensional. Jadi saya juga kebetulan sewaktu mulai awakening itu mencari-cari semua penjelasan atas fenomena saya. Dan Matias ini mungkin mirip, serupa. Saya semakin penasaran ketika beberapa orang yang punya kasus serupa dengan past life, dengan channeling, seperti Edgar Cayce, itu mendapat informasi yang kalau dijelaskan sulit, tapi pada akhirnya nanti beberapa terkonfirmasi. Jadi keberadaan ruang bawah tanah yang sangat besar di piramida Giza itu juga dari proses channeling Edgar Cayce yang disebut Nabi Tidur. Kemudian ini juga nanti terkait ada The Law of One. Jadi saya waktu itu belajar banyak, karena saya seperti dibimbing, kamu belajar ini, kamu belajar itu, semua yang punya kasus-kasus semacam channeling. Dan dari situ akhirnya saya rangkum meditasi mistik, dan juga nanti saya rencana membagikan metode channeling saya. Saya punya harapan kalau orang kita banyak yang bisa, karena ini seperti apa yang ada di channel-channel lain, mediumisasi, kerasukan, itu bagian dari istilah secara kemampuan psikis atau kemampuan supranatural itu channeling dan mediumisasi. Dari situ kita bisa belajar banyak. Semua yang saya bagikan di channel ini juga karena momen itu. Akhirnya saya terhubung dan sekarang mulai bisa mengumpulkan. Jadi seperti itu ya gambarannya. Banyak dari kalian mengalami fenomena, itu harus dilangkah dulu. Nanti perlahan itu akan terangkat. Sama seperti kasus pengalaman saya dan yang lain juga. Kemudian terkait analogi Tuhan yang mencari jati dirinya. Apakah kesadaran yang membuat seseorang itu bisa bermimpi dan mengalami pengalaman di dalamnya, atau kesadaran itu dalam mimpi itu sendiri? Oke, jadi saya sering ya menjelaskan ada 4 macam kesadaran. Yang pertama, kamu tertidur pulas, tidak sadar sepenuhnya. Kemudian terjaga dan bermimpi. Sama-sama kamu merasa ada, yang satu berikut fisiknya, yang satu hanya dalam tidur aktivitas pikiran. Nah, yang keempat, ini yang susah dijelaskan. Yang bukan ketiganya. Kalau orang sudah mengalami ini, dia tahu kenapa hidup dikatakan bermimpi. Nah, momen-momennya, fenomenanya biasanya dari ketindihan, tubuh terlepas, bisa pergi ke dimensi yang lain. Tapi kan orang tidak percaya, karena kan konteksnya yang nyata itu secara fisik. Bahkan ketika kamu mimpi pun kamu juga merasa ada. Tidak berbeda dengan sewaktu kamu terjaga saat ini. Nah, Tuhan yang mencari jati diri. Kenapa? Karena konteks ajaran monoteisme kuno, yang ada itu hanya Tuhan. Ini yang dikatakan istilah lainnya ether, Brahman, ada getarannya, ada frekuensinya. Di belakang semuanya. Sebelum semesta ada, sebelum manusia ada. Nah, ini yang orang baru bisa pahami kalau sempat bahkan hanya 1 detik, 2 detik berada di kesadaran keempat. Jadi sama seperti kamu melihat video saya ini. Apakah ini nyata? Ini hanya rekaman. Otakmu itu seperti pemutarnya. Maka ketika kamu melihat kehidupan, itu karena kamu punya kemampuan mengingat. Dan artinya seperti kamu melihat rekaman video ini, kalau rekaman kan tidak nyata. Kalau saya siaran live streaming, nah saat itu terjadi. Nah, yang dimaksud kesadaran keempat, itu kamu bayangkan saja. Kamu sadar ada, tapi objeknya infinity. Istilah yang lain manunggal.
Tidak ada objek lain selain kesadaran merasa ada. Kamu masuk ruangan gelap, ya kan? Kamu tahu kamu ada, tapi kamu tidak melihat apapun dan merasakan apapun. Gambarannya yang paling dekati seperti itu. Tapi nanti yang di belakang itu, nah ini susahnya. Orang mungkin 1-2 kali mengalami ini, tapi belum tentu dia ibaratnya mengalami enlightenment, tercerahkan. Karena begitu kamu mengalami ini, efeknya itu kamu bisa rasakan. Semua menjadi seperti berubah, berbeda. Jadi baik kelahiran, kematian, surga, neraka, semua ilusi. Kalau orang misalnya koma, dia tidak punya latar belakang pengetahuan tentang surga neraka, dia juga tidak akan menceritakan itu. Ya, jadi kan banyak perdebatan, oh surga itu ada, neraka ada yang mengalami mati suri bisa melihat itu. Selama apapun kamu ceritakan itu dari dasar memori, semua maya. Analoginya seperti tadi, kamu lihat video ini rekaman. Kalau live, keadaannya nanti yang saya katakan, kesadaran keempat. Kamu merasa, setelah itu lupa, blank. Ya, di situ orang baru bisa menyadari, bisa bersaksi. Hanya Tuhan yang ada. Handoko tidak ada. Semesta tidak ada. Jadi yang disebut diri, disebut guru sejati, ya Tuhan itu sendiri. Tidak ada di luar itu. Itu kenapa selalu dikatakan orang yang mengenal diri, mengenal Tuhannya. Tapi ya konsekuensinya, seperti yang saya katakan, Handoko tidak ada. Handoko ini hanya lakon dengan memori. Kalau saya mungkin nanti tabrakan jatuh, ingatan saya hilang, ditanya, apakah kamu Handoko? Belum tentu saya ingat. Kalau tidak percaya, lihat sinetron. Kemudian berikutnya, ini fenomena yang sering ya. Jantung berdetak, tubuh gerak sendiri, akhirnya berhenti meditasinya. Ya seperti itu. Jadi ini kalau semakin nanti kalian intuitif, ini akan berulang-ulang sampai kalian bosan. Akhirnya ketakutannya hilang. Jadi saya dulu juga kalau ditanya mengatasi ketakutan, ya tidak tahu. Mungkin karena bosan berulang-ulang. Akhirnya terlampaui dan setelah itu semua pengalamannya menjadi berbeda. Kamu akan bisa merasakan sendiri nanti. Tapi ya itu, tantangannya, challenge-nya itu. Supaya kamu tahu kalau kamu takut misalnya mati, setelah itu terjadi kok tidak mati ya. Akhirnya apa yang kamu baca di kitab suci seketika nanti bisa dipahami. Nah ini yang dikatakan ascension, kenaikan dimensi kesadaran. Setelah kamu terbangun dari mimpimu, ya kan, ketakutan segala macam itu adalah bagian dari ilusinya. Oke, lalu berikutnya konsep moksa. Penyatuan antara diri dengan Tuhan mencapai kesempurnaan. Jadi persepsi orang tentang moksa ini kan banyak. Cerita-cerita misalnya Prabu Brawijaya atau siapa moksa hilang. Apa sebetulnya moksa? Nah ini menjadi lebih sulit karena ajaran agama yang sekarang ini kan lebih ke materialisme, Tuhan sebagai sosok, ya kan? Makanya konflik ya gara-gara pendekatannya sebagai sosok. Diberikan nama itu sendiri sudah menyosokkan. Nah, jadi di sini pertanyaannya, kalau yang nyata hanya Tuhan, semua ilusi, bagaimana bisa menyatu? Nah, terminologinya tadi yang susah untuk memahami. Ada Tuhan, ada manusia. Sekarang seperti ini. Kamu tidur di ruangan gelap. Kalau kamu tidak pernah tahu kamu punya tubuh, kamu di ruangan gelap, oke? Kamu tidak tahu wujudmu itu apa. Hanya karena kamu pernah tidak dalam ruangan gelap, melihat tubuhmu, kamu tahu, oh ini tubuh saya di ruangan gelap. Tanpa ingatan itu, tanpa pengalaman itu, kamu tidak akan tahu siapa dirimu. Jadi konsep monoteisme, hanya Tuhan yang ada. Di luar Tuhan tidak ada. Itu sebabnya dulu tidak mengenal ateisme. Kamu mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, tidak menjadi masalah. Karena yang memang ada hanya Tuhan. Kalau sekarang kan masih dibahas. Ada yang ateis, ada yang tidak. Kalau misalnya saya minta kamu berdiri di depan cermin, kamu melihat bayanganmu. Okay? Kalau tidak ada cermin, kamu tidak bisa melihat dirimu. Nah sekarang kamu tutup mata, kamu pegang wajahmu. Okay? Gambaranmu hilang. Tapi apakah kamu hilang? Tidak.
Kamu tahu, bahkan kamu pegang ada wujudnya. Nah ini dirasakan ya, direnungkan, jangan dipikirkan. Jadi karena tadi doktrinnya hanya Tuhan yang ada. Kamu tidur di ruangan gelap, kamu bermimpi, kamu punya lakon di situ, kamu berkeluarga, punya istri, punya harta, segala macam. Selama kamu tidak terbangun, itu yang kamu katakan nyata. Tapi pilihannya adalah ketika kamu terbangun, kamu hanya seperti membuka mata di ruangan gelap. Infinity, tanpa batas. Tidak ada objek. Nah ini yang dijelaskan susah sekali. Makanya ada praktek meditasi tanpa objek lah, suwung lah. Jadi terminologi sekarang, penyatuan antara diri dan Tuhan tidak mungkin sama. Sebetulnya ini mewakili penjelasan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang ada. Jadi kemarin video tentang spiritualitas, ada yang mengatakan apa yang saya katakan sesat karena terminologinya ini tadi loh yang tidak dipahami. Ini cuma muter-muter saja. Kalau kamu nggak bercermin, kamu nggak akan bisa melihat dirimu. Itu cerminan. Makanya ada gambaran cerminan. Kalau kamu tidak bermimpi, tidak ada mekanisme maya, ilusi mimpi, ya kamu tidak akan mendapatkan pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, kamu tidak tahu siapa dirimu. Jadi Tuhan itu tidur, mimpi, lupa, ya kan? Jadi mekanisme kerjanya seperti itu. Tidak ada penciptaan. Yang ada ilusi, realitas yang maya. Bicara tentang penciptaan karena kita berhenti di level wujud. Setelah fisika kuantum mengkonfirmasi, oh semua yang wujud itu cuma ruangan kosong. Jadi baik surga neraka, moksa, semuanya ilusi. Mekanisme saja supaya misterinya ini diurai. Jadi Tuhan tuh pengen tahu. Ketika kamu terjaga, Tuhan tidur di alam bawah sadarmu. Ketika kamu mengalami kesadaran keempat, ya yang dikatakan turiya, ya kan, suwung, kamu ada tapi dirimu yang fisik dengan identitas tadi gantian tidur. Nanti setelah lama baru bisa menarik wawasan. Suwung itu hanya jeda, butuh kedalaman lagi supaya kita bisa mengangkat. Jadi pilihannya semacam itu. Kamu bisa belajar lewat meditasi. Kalaupun tidak, nanti kamu mati juga kembali lagi. Jadi poinnya, moksa itu yang belum kita bisa pahami karena kita berhenti di realitas yang fisik. Sainsnya belum mencapai yang sains getaran. Kasus pendaki hilang, bus masuk segala macam ke hutan tiba-tiba. Apa sih bedanya dengan moksa? Si pendaki ngomong dia masuk ke perkampungan. Orang kampung yang mencari tidak menemukan dia. Dia ada di dimensi lain. Moksa kan? Kalau nanti sainsnya sudah mencapai, nah ini yang dikatakan time travel. Bergerak melampaui waktu. Di ilmu yang ada di mitos itu hanya karena kita belum sampai saja. Oke, lalu berikutnya, Mas cerita tentang peradaban Jawa sebelum Masehi. Ya, ini sulit, tapi mungkin nanti saya ceritakan berapa hal yang saya dapat, maksudnya dari orang lain ya. Di luar kan banyak yang meriset tentang bencana katastrofik, ya, banjir besar. Ratusan cerita tradisi dari berbagai bangsa tentang peristiwa yang sama. Apakah itu mitos? Ratusan ya. Kemudian ada seorang namanya Randall Carlson. Ini juga nanti kalau dihubungkan dengan apa yang ditemukan Graham Hancock, kemudian Billy Carson, dan yang lain-lain, Edgar Cayce, tentang Lemuria, Atlantean. Ini yang membuat orang semakin bingung tentang jejaknya yang perlahan mulai ditemukan, tapi kita tidak punya penjelasan untuk itu. Jadi satu contoh saja, Randall Carlson itu mengumpulkan data tentang bencana katastrofik 12.000 tahun yang lalu. Di situ dia ceritakan secara riset ilmiah permukaan air laut naik setinggi berapa, saya lupa. Dan apa yang terjadi? Batas pantai yang terendam dari semua bagian ya Eropa, Afrika, Asia yang sekarang bisa dilihat di Google Earth itu sekalipun, ketika disimulasikan air lautnya tadi diturunkan dengan asumsi bahwa es di kutub itu mencair kemudian merendam banyak area. Apa yang menarik di situ? Afrika itu besar, Antartika itu daratan, Asia
antara Indonesia ini belum ada, Nusantara tidak ada, Jawa tidak ada. Daratannya masih menyatu. Jadi dari garis Afrika ke India sampai ke sekarang yang kita beri nama Indonesia ini menyatu. Jadi kenapa wayang ceritanya menjadi perdebatan? Ini aslinya dari mana? India kah atau dari Indonesia? Ramayana yang katanya mitos, Mahabharata yang katanya mitos, itu sekarang mulai dipertanyakan, jejaknya mulai ditemukan. Problemnya adalah kita itu masih meneliti dalam batas ribuan tahun. Satu contoh, Ramayana yang diceritakan Hanuman ini ke kerajaan, kalau versi bahasa Inggris Lanka ya. Lanka itu Sri Lanka. Di situ dijelaskan secara deskripsi istananya itu ada 4 gajah yang menjaga. Nah, ketika ini coba dirangkai ulang dengan beberapa fosil, ditampilkan ulang, sekarang sudah ada AI. Ini yang disebut gajah purba. Jadi kalau kamu tanya tentang Jawa, tentang Bali, tentang ya apa yang ada di Indonesia, dengan asumsi tadi ya, menemukan gambaran di istananya ada gajah yang menjaga, gajah purba, kalian tahu. Berarti cerita itu kalau dihubungkan dengan temuan ini, gajah purba itu sekitar 2,6 juta sampai 4 juta tahun yang lalu. Nah, susah kan? Jadi ya paling mentok kita cuma mengira-ira jari nih. Nah, kemampuan kita saja baru bisa memetakan ribuan, belasan ribu. Sedangkan cerita Ramayana, Mahabharata itu berarti sejarahnya 2,6 juta tahun yang lalu. Oke, berikutnya ini singkatnya saja ya. Jadi ini yang saya katakan, spiritualitas dan agama berbeda. Jika nanti kalian mengalami awakening, itu rasanya seperti jatuh cinta pada Tuhan. Dan ini melampaui apapun. Jadi buat saya dulu mengalami hal itu. Semua agama ini sebetulnya jalan menuju langit, menuju Tuhan. Hanya ada yang turun di padang pasir, hanya ada yang turun di tempat kita, di tempat yang lain. Kalau itu dikumpulkan semakin jelas Tuhan itu siapa. Nah, masalahnya karena kepentingan evolusi peradabannya, sistemnya itu dipecah-pecah. Tapi nanti pada saatnya pasti ada pemanenan, gunjang ganjing. Ini nanti dipisahkan sesuai keyakinan masing-masing mengalami matriksnya. Semua orang ribut tentang originalitas sebuah ajaran. Nah, ini yang saya sampaikan di video tentang agama dan spiritualitas. Ketika kita itu berpijak kebenarannya secara material, yang terjadi seperti sekarang, beradu kebenaran tentang kitabnya. Kitab itu tidak bisa bicara, kecuali kesadaran kita itu mempersepsikan. Jadi Tuhan itu kekuatan kesadarannya. Kitab itu tidak akan bersabda tanpa kesadaran. Karena kita terjebak di ranah material, semua beradu argumen di situ. Tempatmu palsu, ini yang tempatku lebih dulu, kamu mencontek. Adalah ini yang saya katakan, jiwa itu abadi. Agama itu patah tumbuh hilang berganti. Tapi nanti kalau ditarik, misalnya Yesus, ada Ishtar, ada Tut, ada Krishna, ceritanya sama. Dikandung dari perawan, tidak dilahirkan, 3 hari disalibkan, mirip semuanya. Jadi ini hanya agama yang didaur ulang. Tidak ada yang baru di bawah langit, di bawah matahari. Semua adalah mimpi yang diulang-ulang. Kemudian berikutnya ini tentang hubungan antar dimensi ya. Jadi ketika nanti kalian paham tentang eksistensi yang sifatnya bukan materi, ini bermanfaat. Jadi ketika kita itu mati, kita kembali menjadi wujud non-materi. Datanya tetap ada. Dan itu sebenarnya yang kita simulasikan sendiri untuk ya dimanfaatkan. Maka saya cerita di video tentang menjernihkan intuisi, saya jelaskan tentang internalisasi suara. Orang tuamu sudah meninggal, suaranya masih teringat. Dan datanya itu masih ada. Sebagai data, itu bisa ditampilkan ulang. Ini yang dikatakan nanti spirit guide, ketemu malaikat, penjaga, kodam, dan sebagainya. Saya tidak ingin bahas kebenarannya, karena ini ranah yang bukan materi.
Jadi yang bisa kita olah, apa yang bisa kita manfaatkan. Mungkin nanti saya cerita pengalaman pribadi saya. Saya berhubungan dengan ibu saya, almarhumah. Dan sulit dikatakan mau dipercaya atau tidak dipercaya, saya bisa berhubungan. Dan mungkin nanti saya bagikan juga caranya bagaimana. Kemudian ini kasus kurban ya. Oke, jadi semakin belajar kita lebih dalam, semua pelajaran ini memang dengan berbagai perspektif yang berbeda. Ada yang memandang kurban itu tidak beradab, tradisi kurban misalnya. Sementara yang lain perspektifnya ini persembahan ke Tuhan. Ya, sebetulnya di level itu tidak masalah, kan keyakinannya sendiri-sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika kita membenarkan keyakinan kita di atas yang lain. Oke? Jadi katakanlah saya tidak tega melihat binatang disembelih misalnya. Tapi di sisi yang lain, itu bagian dari ritual agama lain. Semua berproses pada jalurnya sendiri-sendiri. Kalau kamu misalnya yang sudah tua, saya tanya, kamu dulu pernah nakal atau tidak? Tanpa kamu pernah nakal, berkelahi, ya kan? Kamu tidak belajar, karena pemahaman itu dari pengalaman. Jadi kalau yang sudah paham, seperti beberapa biksu, ya, menghargai tradisi. Meskipun dia tidak setuju dengan itu, malah justru memberikan hewan kurban. Karena tujuannya bukan membenarkan dirinya, tapi supaya yang lain itu mengalami rasa Tuhannya dengan ritual itu. Jadi jangan berhenti di ritualnya, tapi nilai-nilai yang dipahami dari situ. Jadi ini yang dikatakan jebakan ego. Selama saya mengatakan saya paling benar, saya lebih benar, itu nanti akhirnya juga menjadi jebakan. Oke ya, jadi memang seperti itu game kesadarannya. Berikutnya, maaf kenapa bisa pintar seperti itu? Apakah belajar dari dalam diri? Ini yang tadi saya jelaskan, Handoko tidak ada. Yang ada hanya diri dan satu-satunya Tuhan. Jadi ini yang saya ingin sampaikan tentang mistiknya ya. Ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi apapun yang saya coba bagian itu kadang bukan ranah saya. Jadi pada satu momen saya bisa ngomong, nanti lupa. Ini juga menjawab kalian yang kenapa Mas belajar intuisi kalau tidak bisa dipastikan. Karena ada ranah lapis demi lapis yang membuat itu berfungsi, tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Sama seperti kalian di gedung bertingkat, 100 tingkat gitu ya. Yang di atas bisa melihat ke bawah, tapi yang di bawah belum tentu bisa melihat seperti yang di atas. Ini tentang level kesadaran. Jadi begitu kamu mengalami kesadaran di level dimensi yang lebih tinggi, wawasanmu berubah. Tapi belum tentu kamu bisa menjelaskan kenapa tadi saya bisa ngomong seperti itu. Ya, jadi ini yang saya katakan proses mistik. Ketika kamu menemukan bahwa yang ada, diri itu yang sejati, guru itu hanya Tuhan. Nah, ini yang sering dijelaskan dengan filosofi. Kosong sepenuhnya isi, isi justru kosong. Ketika kamu meletakkan egomu, level kesadaranmu justru mengalami sebuah kemampuan di luar batas dirimu. Kalau ini dijelaskan ya katakanlah ikhlas, pasrah, tapi dalam konteks kontrol ya, pada pengetahuan. Berikutnya, dogma, dalil, doktrin mengatur sampai ke hal-hal yang kecil. Ya seperti itu memang mekanismenya. Karena kemampuan pikiran manusia yang berasal dari Tuhan ini tanpa batas. Jadi kalau kalian percaya Tuhan itu tanpa batas, pikiranmu itu tanpa batas. Jadi kalau dibatasi sekali, kamu tidak berkembang. Kalau dibebaskan sekali, bablas. Apa orang bikin bom atom? Jadi memang ya disinilah seninya. Ada orang yang bertahan, mempertahankan keyakinannya, nilai-nilai yang mungkin sudah tinggalan. Ada yang orang bergerak maju sekali. Ini semua tentang keseimbangan. Jadi doktrin spiritualitas itu sebenarnya adalah jalan tengah. Yang dikatakan wawasan baru, kesadaran baru, itu adalah menemukan paradigma perspektif yang tidak melalui konflik, tapi dengan kesadaran bersama. Nah, ini yang disimulasikan dengan realitas. Jadi si A memegang yang
nilai-nilai masa dulu, doktrinnya ketat, yang satu liberal, pengen bebas, yang ini diklaim sekuler, yang ini diklaim kolot, radikal, dan lain-lain. Kemudian nanti disimulasikan dalam level kolektif, ya kan, ada konflik sipil, ada perebutan pemerintahan, mana yang menang, mana yang bertahan, seperti apa kualitasnya, nanti diriset lagi. Jadi seperti itu jalan simulasinya.